Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha pemurah, yang telah memberikan berbagai macam nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, serta sholawat salam tercurahkan kepada manusia satu-satunya yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu kembali di program acara Hikmah Kamilah, memperindah nafsani dan rohani, dengan saya Abu Jimmy, dan alhamdulillah di sini sudah ada Pak Kiai. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustadz. Sebaliknya Ustadz Jimmy gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Jadi kali ini saya akan membacakan pertanyaan Pak Kiai. Monggo. Atas nama Pujangga turun dari gunung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Kiai, Monggo. apakah metode Pitagoras itu, dan mengapa dia dikenal sebagai orang yang ahli ma'rifah bin nafsi di masa hidupnya? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pitagoras itu dalam tulisan Arabnya Pythagoras. Al-Hakim Pythagoras itu saya temukan di dalam kitab Syamsul Ma'arif tentang ilmu sinaatil ilahiyah. Ilmu sinaatil ilahiyah itu ya perumus utamanya ya Pythagoras. Sebagian Pythagoras itu ada yang mengatakan termasuk asbat asbat atau haromasah, nabi yang tidak terkenal, nabi yang tidak tidak terkenal, nabi dari kalangan haromas. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Pitagoras itu bukan nabi tapi al-hakim, ahli hikmah. Pemikiran Pitagoras itu sangat mewarnai Plato dalam tulisan bahasa Arab Aflatun. Kemudian Aristoteles tulisan dalam bahasa Arab Irosato, dalam tulisan Arab ya Irosato. Nah ini pemikiran Plato, pemikiran Aristoteles itu semuanya diwarnai oleh pemikiran Pitagoras. Karena memang Pitagoras itu pencetus istilahnya pemikir ulung di matematika. Pemikir ulung di matematika. Dari pemikiran Pitagoras itu siku ya, temuan matematika ala siku ya, yang kita kenal dengan istilah Parogapit. Yang kita kenal dengan istilah itu Parogapit itu sebetulnya kan siku, wujudnya siku, kayak gini. Jadi untuk hitungan kayak gini, itu penemu pertamanya memang Pitagoras. Pitagoras. Jadi kalau saya lebih cenderung mengatakan Pitagoras bukan nabi, tapi Pitagoras itu adalah al-hakim, ahli hikmah. Pitagoras bagian cerita dikatakan mempunyai cara di dalam mendidik anak didiknya itu vegetarian, nggak boleh makan daging. Kemudian Pitagoras itu juga ada yang mengatakan, salah satu yang cerita itu guru hikmah saya. Pitagoras mau menjadi santrinya Pitagoras itu harus 5 tahun nggak ngomong. 5 tahun. Iya, 5 tahun nggak diajak ngomong. Karena apa? Kalau kita mau ma'rifah kepada Allah, itu kan asumtu yurithu ma'rifatallah. Asumtu diam, nggak banyak ngomong, yurithu menjadikan ma'rifatallah, ma'rifah kepada Allah.
dengan pemahaman yang seperti itu, sehingga ada orang yang mengatakan dan ada orang yang berpendapat bahwa Pitagoras adalah ma'rifah bin nafsi. Sebetulnya Pitagoras itu kalau dilihat dari metode pemikiran matematisnya itu sangat luar biasa memang. Tidak mungkin seorang yang tidak jago berpikir bisa menemukan kayak gitu. Karena Luqman Al-Hakim sendiri itu kathirut tafakkuri husnudzoni husnus sumti. Cerita tentang Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu kan kurunnya Nabi Daud. Sementara kalau Pitagoras itu 500 sebelum Masehi. Iya, sebelum Masehi, berarti sebelum Nabi Daud. Nabi Daud itu kan setelah Nabi Musa. Jadi ya sekurun lah, yang jelas sekurun. Tapi mohon maaf, memang saya tidak begitu ahli dalam sejarah. Ya, saya tidak begitu ahli dalam sejarah. Ini hanya saya sampaikan dari pemikiran dan dari nasihat kiai-kiai hikmah saya. Pitagoras itu dicontohkan dengan metode sikunya, metode porogabitnya itu sangat luar biasa. Aristoteles dari pemikiran Pitagoras ini menemukan yang disebut wafak musalas. Gambarnya kayak gini, Ustaz. Gambarnya kayak gini. Ini wafak musalas. Ini sebetulnya siku. Siku dari satu, ya. Satu, kemudian dua, sini, dua. Kan wujudnya siku. Nah, ini Aristoteles dengan pemikiran Pitagoras yang menemukan metode siku itu yang kita kenal dengan istilah porogabit, itu luar biasa, bisa bikin namanya wafak. Wafak itu artinya kemana-mana cocok. Jadi kenapa itu dinamakan wafak? Wafak itu litaufikil masahati. Jadi sesuai dengan halaman yang ada dalam tulisan ini. Misalkan ke sini ya, ke sini ba to din za ha jin wahin. Ini wafak ba to din za jin wahin ini disebut wafak tobi'i. Kalau orang tidak punya guru, nulisnya dari sini dulu, ba to dal. Ini setan nanti yang masuk. Karena apa? Wafak tobi'i itu harus tafadul, harus dari angka yang kecil dari sini. Ada dari berarti. Iya, ada alif, ba, jim, dal berurutan sampai 9. Ini penemunya Aristoteles. Dari jalan pemikiran Pitagoras dengan sikunya itu tadi. Tapi ke sini jumlahnya sama, Pak Ustadz. Makanya dinamakan wafak. Dari atas ke bawah, ya. Ba, za, wawu dihitung 15. Ini tengah, to, ha, alif 15. Dal, jim, ha 15. Ke sini 15, dari atas ke bawah 15, dari kanan ke kiri 2, 9, 4, 15. 7, 5, 3, 15. 6, 1, 8, jumlahnya 15. Jadi dari mana-mana itu jumlahnya 15. Kemudian nyamping dari atas ya, dari atas ke bawah kanan itu jumlahnya 15. Dari kiri ke bawah ya ke kanan, berarti ini jumlahnya 15. Jadi kalau dihitung jumlahnya berarti 15 kali 8. Ini salah satu kuncinya bismillah ada di sini. Salah satu kuncinya bismillah itu dari wafak batodin zahajin wahin yang ditemukan oleh Aristoteles dari
siku yang ditemukan oleh Pitagoras itu. Jadi sangat diwarnai pemikirannya Aristoteles, pemikirannya Plato. Lah kalau Plato bukan wafak mutsalas. Kalau Plato bukan wafak mutsalas tapi pakainya murabba. Plato diwarnai oleh pemikiran Pitagoras dan diwarnai oleh gurunya Socrates. Itu wafak murabba. Kolomnya ada 4. Ini ya paham tidak paham pertanyaannya kayak gitu sih. Ya. Wafak murabba itu juga sama hitungannya dari siku. cara penempatan angkanya dari siku. Jadi kunci untuk kita menemukan segala sesuatu itu dari situ. Termasuk konon katanya keyboard komputer itu juga dari wafak murabba. Itu kalau di pemikiran Plato yang diwarnai oleh pemikirannya Socrates dan Pitagoras, ada yang namanya sirut tadakhul. Sirut tadakhul itu artinya memasukkan kekuatan jasmani, nafsani dan ruhani. Maksudnya apa? Dalam wafak itu dimasukkan angka, dimasukkan huruf dan bacaan kita. Itu namanya sirut tadakhul. Wah, ini kalau ngajinya di YouTube memang nggak bisa. Itu harus ada prakteknya. Tapi ini karena pertanyaannya tentang Pitagoras, saya contohkan dari pemikiran Pitagoras wujud itunya saja, sikunya saja. Cara berpikir sikunya Pitagoras itu jadi wafak itu yang akhirnya konon katanya menjadi keyboard komputer. Itu dari situ. Jadi mohon maaf, intinya Pitagoras itu adalah seorang ahli hikmah yang dalam bahasa Arab disebut al-hakim. Kalau dalam bahasa Yunani, wong itu dari Yunani itu namanya filasufa, orang yang ahli filsafat. Filsafat dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Arabnya ya al-hikmah. Jadi tidak salah pemikiran filsafat yang memang betul-betul berpikir tentang alam semesta. Yang keliru itu ketika sudah mendahului Allah. Contoh salah satu kekeliruan orang-orang filsafat apa? Mengatakan bahwa Allah menciptakan hanya ilmu yang besar-besar saja. Ilmu yang kecil-kecil Allah Ta'ala nggak pernah nggak pernah memahami. Kemudian satu contoh lagi kesesatan pemikiran filsafat apa? Mengatakan bahwa orang yang sudah mati tidak akan hidup lagi. Itu kesesatan filosof. Jadi kalau filsafatnya ala pemikiran para nabi haromas, ya sah-sah saja. Memang itu petunjuk tauhid sebetulnya. Itu kajian-kajian ilmiah yang bersifat berusaha tafakkaru fil khalqi, berpikir tentang terciptanya makhluk, wala tatafakkaru fil khaliq, tidak sampai berpikir tentang zat Allah yang bersifat khaliq. Jadi Pitagoras ini katsirus sumti, konon kata kiai hikmah saya maksudnya. Saya belajarnya lebih banyak belajar hikmah dibandingkan yang lain. Jadi kiai hikmah saya itu pernah memberikan wejangan seperti itu. Memang entah ditulis di mana saya nggak paham, itu dari mulut guru lah ya, dari mulut pembimbing, bahwa seorang Pitagoras itu berusaha menjernihkan pemikirannya dengan cara vegetarian dan juga senantiasa menemukan ilmu matematis yang nantinya jadi rumus matematika yang dikembangkan oleh Aristoteles dan Plato. Simpulannya, ketika seseorang itu husnudzoni, banyak positive thinking, husnut tafakuri, bagus cara berpikirnya, kemudian kathirus sumti, banyak diamnya, maka di situ akan cemerlang pemikirannya. Lah ini sekaligus saya menjawab pertanyaan yang kedua ya tadi ya. Ini yang kedua belum saya bacakan. Oh iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya
menghafal Al-Quran supaya mudah diingat dan lebih cepat menghafalnya? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Iya. Tadi sudah saya jelaskan, ketika seseorang itu husnudzoni, banyak positive thinking, banyak baik sangka, kemudian kathirus sumti, tidak banyak bicara, husnut tafakkuri, bagus dalam cara berpikirnya, maka orang ini jernih pemikirannya. Nah, dengan kejernihan pikiran, kejernihan jiwa, maka untuk menghafalkan apa saja mudah. Apalagi dipandu dengan sepotong ayat, sepotong qadiyah ayat di surah Qaf, surah yang ke-50. Surah ke-50 ada ayat, awal ayatnya laqad kunta fi ghaflatin min hadza, yang dibaca nanti fakashafna angka gitu aka fabasaruka yauma hadid. Kalau kita membacakan amal apa ayat itu, kita baca sesudah sholat minimal 7 kali. Kemudian sesudah sholat malam 7 kali, 21 kali ya. Sesudah sholat malam dibaca 21 kali. Kemudian setiap mau dipakai, artinya kita mau menghafalkan Al-Quran, mau murojaah Al-Quran, mau mutolaah Al-Quran, mau mengkaji Al-Quran, cukup 1 kali saja. Insya Allah itu daya ingatnya kuat. Insya Allah daya ingatnya kuat. Tapi mohon maaf, Al-Quran itu tidak mudah dihafalkan. Al-Quran itu membutuhkan istiqomah. Salah satu kiai hikmah saya memberikan petunjuk, kalau kamu ingin, walaupun kamu tidak niat menghafalkan Al-Quran, tapi kamu mestinya orang hikmah harus paham Quran. Jadi itu ada satu metode sore ba'da asar, itu diperintahkan murojaah Al-Quran, bolak-balik minimal 1 halaman lah. Walaupun tidak niat menghafalkan Al-Quran, tuh bolak-balik 1 halaman paling tidak. Nanti untuk setoran sih. Kemudian nanti paginya biasanya ba'da subuh itu disuruh setoran. Jadi cara menghafalkannya itu pokoknya ada waktulah. Ada waktu khusus untuk menghafalkan. Tapi sebelum menghafalkan Al-Quran itu, ya coba kita minta kepada Allah dengan berkahnya ayat 22 surah Qaf. Itu bahasanya gini, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Ini enggak dibaca. Ini tidak dibaca, langsung yang dibaca fakashafna, maka kami bukakan angka jauh dari kamu gitu, aka tutup kamu ya, fabasaruka, maka penglihatan kamu al-yauma, hari ini, hadid, nyata, jelas. Jadi ayatul kasfi di dalam Al-Quran, kasfi hijabil jahli hanya ini, membuka tirai kebodohan, hanya di ayat 22 surah Qaf. Semuanya kasfid duri, kasfid duri, semuanya menghilangkan kesengsaraan, menghilangkan bahaya, menghilangkan penyakit. Itu ayat-ayat selain dari ayat ini. Kalau fakasafna angka gitu aka fabasaruka yauma hadid, ini adalah ayat kasfi hijabil jahli, ayat membuka tirai kebodohan. Jadi kalau ingin cerdas, ya coba diamalkan ayat ini. Lalu nanti hudamnya jin, Pak Kiai, hudamnya jin. Kalau hudamnya jin, hudamnya setan, itu berarti sudah salah niat. Ini kan sudah dijelaskan. Nah, ini termasuk ayat ini ketika dibaca menjadi ismun azam khusus untuk mencerdaskan akal kita. Artinya mencerdaskan akal apa? Akal kita akan dibimbing oleh Allah, akan dioperasikan oleh nafsu mulhimah, taqwa, lawamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Bukan dioperasikan oleh nafsu mulhimah, fujur, dan amarah. Ketika seseorang itu akalnya sudah diarahkan kepada hal-hal yang positif, maka akan
hasilnya bagus, menjadi orang yang menghafalkan Al-Quran pun nanti cara hafal Qurannya ya bagus, akhlaknya juga bagus sesuai dengan energi yang ada di ayat fakashafna angka gitu akafa basarukal yawma hadid. Simpulannya, pertanyaan pertama, bahwa Pitagoras itu sebetulnya bukan pendapat saya ya, itu bukan nabi, tapi menurut saya adalah Al-Hakim, ahli hikmah dari Yunani. Kemudian tentang menghafalkan Al-Quran supaya tidak mudah lupa, coba baca ayat fakashafna angka gitu aka fabasarukal yawma hadid sesudah sholat, ba'da sholat ini, ba'da sholatil maktubah dibaca 7 kali, ba'da sholatil lail sesudah sholat malam dibaca 21 kali. Saya kira cukup, Ustaz. Baik, terima kasih. Semoga banyak sekali manfaat yang dapat diambil. Sebelumnya terima kasih Pak Kiai sudah sama-sama. datang. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Saya dan Pak Kiai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.